Waktu terus berlalu, berbekallah sebanyak-banyaknya. Pernahkah engkau diam sejenak, menatap langit di sore hari, melihat matahari perlahan turun ke ufuk barat? Dan tiba-tiba terlintas dalam hati, ya Allah, ternyata waktu berlalu begitu cepat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan tanpa kita sadari, usia kita pun semakin berkurang. Pernahkah engkau merasakan hal itu? Seolah hidup ini baru saja dimulai kemarin. Tapi ternyata kini sudah begitu jauh kita berjalan. Rasanya baru kemarin kita bersekolah, bermain dengan teman, tertawa bersama keluarga, namun kini semuanya perlahan menjadi kenangan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Begitulah waktu. Ia tidak menunggu siapapun. Ia berjalan dengan tenang, tapi pasti, dan setiap langkahnya membawa kita satu langkah lebih dekat menuju akhir. Hakikat waktu dan peringatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah Al-Asyr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Coba kita renungkan ayat ini, sahabatku. Allah bersumpah dengan waktu, sesuatu yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya sangat berharga, karena waktu adalah kehidupan itu sendiri. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, berarti ia menyia-nyiakan hidupnya. Dan siapa yang memanfaatkannya untuk kebaikan, maka sesungguhnya ia sedang membangun istana untuk dirinya di akhirat. Betapa cepat waktu berlalu tanpa disadari. Lihatlah, anak kecil yang dulu kita gendong, kini sudah dewasa. Orang tua yang dulu menasehati kita, kini mungkin sudah tiada. Kawan yang dulu selalu hadir di sisi kita, kini telah berpindah ke alam lain. Waktu seperti air sungai yang mengalir, tenang di permukaan, tapi tak pernah berhenti. Dan kita, kadang terlalu sibuk bermain di tepian dunia, hingga lupa bahwa arus waktu sedang membawa kita perlahan menuju muara kematian. Sahabatku, coba renungkan, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan hanya untuk dunia? Berapa jam dalam sehari kita gunakan untuk mengingat Allah? Dan berapa jam yang kita buang untuk hal yang sia-sia? Padahal setiap detik yang berlalu akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. H.R. Tirmidzi. Dunia hanyalah persinggahan sementara. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kehidupan dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Tempat kita menanam amal, bukan tempat kita bersenang-senang selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. H.R. Bukhari. Lihatlah bagaimana Nabi mengingatkan kita untuk tidak terlalu melekat pada dunia. Kita ini ibarat musafir yang berhenti sebentar untuk berteduh di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Namun banyak di antara kita yang malah ingin menetap di bawah pohon itu, membangun rumah, mencari kesenangan, dan lupa bahwa perjalanan masih panjang menuju akhirat yang abadi. Tentang penyesalan orang yang lalai. Sahabatku, andai saja orang-orang yang sudah meninggal bisa berbicara,
mereka pasti akan berkata, "Seandainya aku diberi waktu 1 hari saja untuk kembali ke dunia, aku akan gunakan seluruh waktuku untuk beribadah." Namun sayangnya, ketika ajal telah datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Demikianlah keadaan orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka. Dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Bayangkan betapa besar penyesalan itu. Namun, saat itu semua sudah terlambat. Bekal yang paling berharga. Maka sahabatku, selama kita masih diberi waktu, selama napas masih terhembus, selama mata masih bisa menatap langit, gunakanlah waktu itu untuk menyiapkan bekal. Bekal terbaik bukanlah harta, bukan kedudukan, bukan popularitas, bukan pula kebanggaan dunia. Tapi bekal terbaik adalah iman dan amal soleh. Bersihkan hati, perbanyak zikir, dirikan sholat tepat waktu, tumbuhkan kasih sayang, maafkan orang lain, dan jangan lupa bersyukur setiap hari. Kita tidak tahu, mungkin satu sujud kita malam ini menjadi sujud terakhir yang dicatat malaikat. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kita menangis dalam doa? Kapan terakhir kali kita benar-benar merasakan khusyuk saat sholat? Atau kapan terakhir kali kita memohon ampunan dengan hati yang luluh di hadapan Allah? Tuliskan di kolom komentar. Apa satu kebiasaan baik yang ingin engkau mulai hari ini? Mungkin itu sholat tepat waktu. Mungkin membaca Al-Quran setiap pagi. Atau memperbanyak sedekah diam-diam. Tulislah niat baikmu. Siapa tahu, dari niat itu Allah bukakan pintu keberkahan yang tak terduga. Sahabatku, hidup bukan tentang berapa lama kita ada, tapi tentang apa yang kita lakukan selama kita ada. Ada orang yang hidupnya panjang, tapi waktunya habis untuk mengejar dunia. Ada pula yang hidupnya singkat, namun setiap harinya diisi dengan ibadah dan amal kebaikan. Dan dialah yang sesungguhnya beruntung. Jangan menunggu tua untuk beramal, karena kematian tidak menunggu uban. Kematian bisa datang di usia muda, di tengah tawa, di antara kesibukan. Maka, manfaatkan setiap detik seolah itu detik terakhir. Jadikan setiap amal seolah itu amal penutup hidupmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan, dan kita tidak bisa menahannya. Namun kita bisa mengisinya dengan hal yang berarti. Mulailah dari hal kecil, tersenyum pada orang lain, memaafkan kesalahan, menyisihkan rezeki untuk sedekah, menyapa Allah lewat doa setiap malam. Karena pada akhirnya, kita akan kembali kepadanya seorang diri. Tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa apapun. Kecuali amal dan doa yang kita bawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. H.R. Ibnu Majah. Semoga kita menjadi bagian dari mereka. Mari isi waktu kita dengan kebaikan, agar ketika ajal datang, kita bisa tersenyum dan berkata, "Ya Allah, aku telah berusaha sebaik mungkin." Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.